Halo semuanya, perkenalkan saya Azriel Zakia Rizkon Sutejo, mahasiswa dari program studi pendidikan bahasa Inggris dengan nomor NPM 23140500039. Pada video kali ini, saya akan membahas secara menyeluruh mengenai materi-materi yang telah kita pelajari sepanjang perkuliahan digital literasi di semester ini. Literasi digital bukan sekadar tentang kemampuan menggunakan perangkat teknologi, tetapi lebih dari itu merupakan keterampilan penting dalam menyaring informasi, menjaga etika dalam ruang digital, dan memanfaatkan berbagai alat digital untuk mendukung produktivitas serta kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan modern, teknologi hadir hampir di setiap lini, dari dunia pendidikan, pekerjaan, hingga interaksi sosial. Namun, apakah kita benar-benar memahami bagaimana bersikap bijak, aman, dan efektif dalam dunia digital? Itu yang akan kita bahas dalam video kali ini. Oke, mari kita mulai dengan materi yang pertama, pengantar literasi digital. Literasi digital adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dari berbagai sumber digital dengan cara yang bijaksana, etis, dan kritis. Ini mencakup kemampuan membaca dan memahami media digital, mengevaluasi kredibilitas informasi, serta menciptakan konten digital yang bertanggung jawab. Di tengah arus informasi yang begitu deras, penting bagi kita untuk membekali diri dengan kemampuan dasar literasi digital. Misalnya, ketika kita membaca berita di media sosial, kita harus bisa membedakan mana berita yang valid dan mana yang menyesatkan. Tanpa kemampuan ini, kita bisa menjadi korban hoax, misinformasi, bahkan manipulasi digital. Literasi digital juga mencakup keterampilan teknis, seperti menggunakan perangkat lunak untuk bekerja, aplikasi belajar daring, serta alat presentasi dan komunikasi digital. Oke, kita masuk ke materi kedua, yaitu tentang keamanan dan etika dalam dunia digital. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Ketika kita aktif di dunia maya, data pribadi kita sangat rentan terhadap penyalahgunaan. Oleh karena itu, kita perlu menerapkan langkah-langkah keamanan digital seperti menggunakan password yang kuat dan berbeda untuk setiap akun, mengaktifkan autentikasi 2 faktor, serta rutin memperbarui sistem keamanan pada perangkat kita. Di samping itu, etika digital mengajarkan kita untuk bertanggung jawab dalam setiap aktivitas online. Contohnya, jangan menyebarkan informasi tanpa verifikasi, hindari ujaran kebencian, dan selalu hargai privasi orang lain. Ingat, jejak digital kita bisa mencerminkan karakter kita. Komentar negatif atau tindakan tidak etis di dunia digital bisa memiliki dampak yang nyata dalam kehidupan nyata. Selanjutnya adalah pencarian dan evaluasi informasi online, yaitu kemampuan mencari dan mengevaluasi informasi secara efektif. Di era digital ini, informasi sangat mudah diakses. Namun, tidak semuanya bisa dipercaya. Kita harus bisa mengidentifikasi sumber informasi yang kredibel. Beberapa tips praktisnya ialah: gunakan kata kunci yang spesifik saat mencari di mesin pencari. Selalu cek tanggal terbit dan nama penulis, dan prioritaskan situs-situs resmi seperti domain.gov.ac.id atau jurnal-jurnal akademik. Kita juga perlu membandingkan informasi dari berbagai sumber sebelum mempercayainya. Keterampilan ini sangat penting untuk menghindari penyebaran hoax dan untuk mendukung keputusan yang berbasis data dan fakta. Dunia digital memungkinkan kita untuk bekerja sama tanpa harus bertatap muka secara langsung. Dengan alat seperti Google Docs, Microsoft Teams, Trello, atau Notion, kolaborasi bisa dilakukan dimanapun secara real time, bahkan lintas wilayah dan negara. Namun, kolaborasi digital tetap memerlukan komunikasi yang jelas dan etis. Misalnya, dalam diskusi online, gunakan bahasa yang sopan. Hindari penggunaan huruf kapital seluruhnya, karena ini dianggap seperti berteriak.
dan pastikan informasi yang dibagikan relevan dengan topik. Mengatur jadwal, membagi tugas, memberi feedback secara konstruktif adalah bagian dari kolaborasi digital yang sehat. Dengan komunikasi yang baik, kerjasama menjadi lebih efisien dan produktif. Materi kelima, anti plagiarisme dan manajemen referensi. Plagiarisme sendiri adalah tindakan yang menjiplak karya atau ide orang lain tanpa memberikan pengakuan yang semestinya. Dalam dunia akademik dan profesional, plagiarisme adalah pelanggaran yang sangat serius. Untuk menghindarinya, kita harus selalu mencantumkan sumber setiap kali mengutip atau menggunakan gagasan orang lain. Tools seperti Mendeley atau Zotero sangat membantu dalam menyimpan referensi, mengelola pustaka, dan menyusun kutipan secara otomatis dalam berbagai format seperti APA, MLA, atau Chicago. Dengan begitu, kita tidak hanya terhindar dari plagiarisme, tetapi juga membangun kebiasaan menulis yang jujur dan profesional. Materi keenam, pembuatan dan penyampaian presentasi digital. Kemampuan membuat presentasi yang menarik sangat penting, baik di dunia akademik maupun profesional. Presentasi yang baik harus memiliki desain visual yang bersih, ringkas, dan konsisten. Gunakan font-font yang mudah dibaca, warnanya tidak terlalu mencolok, serta hindari menumpuk terlalu banyak teks dalam satu slide. Usahakan dalam satu slide bisa seefisien mungkin. Selain itu, penyampaian juga berperan besar. Kita bisa dengan melatih intonasi suara, mengatur tempo kita bicara, dan menguasai materi agar kita bisa menjelaskan dengan percaya diri. Kombinasikan visual dengan narasi yang jelas dan logis, agar audiens tidak hanya melihat, tetapi juga memahami pesan yang ingin disampaikan. Materi ketujuh, penggunaan Google Form. Google Form adalah alat sederhana, namun sangat fungsional untuk membuat survei, formulir pendaftaran, kuis, atau absensi. Kita bisa menyesuaikan pertanyaan, menambahkan jenis input seperti pilihan ganda atau jawaban singkat, dan semua data akan langsung otomatis tersimpan di Google Sheets. Alat ini sangat berguna dalam kegiatan organisasi, kegiatan akademik, bahkan bisnis kecil-kecilan. Dengan fitur-fitur seperti validasi jawaban dan pemberian nilai otomatis untuk kuis, Google Form sangat mendukung efisiensi dalam mengumpulkan dan mengelola data. Materi ke-8, penerapan literasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Semua keterampilan literasi digital yang kita pelajari tidak hanya berguna di ruang kelas, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai mahasiswa, saya sering menggunakan literasi digital untuk menyusun tugas, bekerja dalam kelompok secara daring, dan mencari referensi untuk penelitian. Dalam kehidupan pribadi, saya lebih selektif dalam menerima informasi di media sosial, mengelola waktu penggunaan gadget, serta berhati-hati dalam menyebarkan konten. Literasi digital membuat saya lebih sadar terhadap dampak dari setiap tindakan digital yang saya lakukan. Nah, dari 8 materi yang telah dibahas, kita bisa melihat bahwa literasi digital bukan hanya kemampuan teknis, tapi juga mencakup aspek sosial, etika, dan kognitif. Kita tidak hanya belajar bagaimana cara menggunakan teknologi, tetapi juga bagaimana menggunakannya secara aman, bertanggung jawab, dan efektif. Semoga video ini bisa menjadi pengingat dan panduan agar kita semua bisa menjadi warga digital yang cerdas, etis, dan berdaya saing. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk memberi like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.